Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali berjumpa bersama saya Randy Wicaksana dalam program VOA Global Report. Kami bawakan langsung dari New York City. Kita ke berita pertama soal ekonomi pemirsa. Data terkini dari Biro Statistik Ketenagakerjaan di bawah Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan bahwa selama tahun 2023 ada 2,7 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Angka ini turun dari angka tahun 2022 yakni 4,8 juta. Tapi ini masih sesuai dengan target Bank Sentral untuk memperlambat ekonomi dan memfasilitasi soft landing. Selengkapnya oleh Nova Purwadi berikut ini. Data terbaru dari Biro Statistik Ketenagakerjaan Amerika Serikat menunjukkan tercipta 216.000 lapangan kerja baru di Amerika pada Desember 2023. Ini melebihi perkiraan analis sebesar 170.000 lapangan kerja baru. It defies expectations, this job market. It refuses to slow down. We ended last year on a high note. Analis juga semula menduga angka pengangguran bakal meningkat, tapi akhirnya angka pengangguran bertahan pada 3,7%. To give you just sort of a point of reference, we started 2023 at 3.4% unemployment. So we moved up a little bit, but unemployment now has been below 4% for nearly 2 years. Tapi data Oktober dan November direvisi lebih lemah dari sebelumnya. Meski demikian, data ketenagakerjaan yang tetap bergairah ini bisa membuat Bank Sentral AS atau Federal Reserve menunda penurunan suku bunga acuan setelah menaikkannya 11 kali sejak Maret 2022. Bank Sentral AS telah mengindikasikan akan mulai menurunkan suku bunga acuan pada 2024 sebanyak 3 kali. Tapi dengan kuatnya data tenaga kerja, lalu juga kenaikan upah rata-rata melebihi ekspektasi, maka analis kini memperkirakan penurunan ini tak akan segera terjadi. Setidaknya laju inflasi yang sempat menembus 9% pada 2022 telah melandai ke kisaran 3% pada akhir 2023. We're focused on employment as the number one thing, was inflation, and to the degree that really is mostly under control, which is what we believe, that is going to continue to come down steadily towards the Fed's target, and that will take some pressure off of the Fed, or maybe put some pressure on them to cut rates because they can. They don't have to fight inflation as hard as they used to. Pelaku usaha dan pelaku pasar juga semakin yakin The Fed telah berhasil mengupayakan soft landing atau pendaratan empuk bagi ekonomi yang kepanasan. More importantly now is gauging the landing of the economy. And the landing of the economy is this feedback loop that goes between people who have a job so that they can spend money, so that corporations can sell things, so that they can continue to hire people and keep employment up. And that's been a fairly resilient circle, certainly way more resilient in 2023 than people expected. Pada saat yang sama, penciptaan lapangan kerja memasuki tahun 2024 masih menjadi tanda tanya dengan dampak berlanjut suku bunga tinggi serta ketidakpastian politik dan geopolitik. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, pelaksanaan pemilu di sejumlah negara sepanjang tahun 2024 kembali diwarnai kekhawatiran penyebaran disinformasi dan perkembangan pesat teknologi melampaui regulasi yang ada. Salah satunya adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan alias AI sebagai relawan virtual oleh tim sukses kandidat politik. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini. Selain metode konvensional, kampanye politik mulai mendatangi langsung calon pemilih hingga menelpon dan merespons pertanyaan mereka. Dalam pemilu Amerika Serikat tahun 2024 ada metode baru untuk menjangkau calon pemilih. Hey there, I hope you're doing well. My name is Ashley, and I'm an artificial intelligence volunteer. Pengembang Ashley adalah Civex, sebuah perusahaan teknologi kecerdasan buatan atau AI bermarkas di Inggris. Before a number is called, there is a set of data that the campaign already knows about the person they're calling. Sometimes that can be as basic as a first name and last name, or sometimes it can be a lot more detailed than that. And based on that information, we are able to have conversations that are customized to the recipient and
That's done on the fly. Ashley dirancang untuk berinteraksi dengan warga Pennsylvania, mewakili bakal caleg Partai Demokrat, Shemaine Daniels, menjelang pemilihan pendahuluan pada April dan pemilu legislatif pada November. This is an opportunity to really amplify the number of people and the types of people who participate in the campaign process. Daniels sendiri pada pemilu legislatif sebelumnya 2022 kalah tipis dari pesaingnya dari Partai Republik. Tak hanya Amerika Serikat yang menggelar pemilu pada 2024 ini, sekitar 40 negara juga menggelar pemilu, termasuk tentunya Indonesia, Taiwan, Pakistan, dan juga Rusia. Dan di setiap negara ada pro dan kontra mengenai penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Salah satu kekhawatirannya adalah sejauh mana teknologi seperti ini bisa diandalkan. The kinds of technologies that are capable of those conversational components are not reliably saying the things that sort of might be indicative of what the policymaker or the person running actually believes. Belum lagi tak banyak regulasi yang mengaturnya. We do not have the kind of ethics infrastructure or oversight infrastructure or even the public education to respond to the fact that we can now create a bunch of artificial entities that put information out there. They just pollute or can pollute our information ecosystem. And it's not just that we don't have the tools to fight that. People aren't quite prepared. Like we see this all the time when people go to use ChatGPT for something and then are surprised when it hallucinates or makes up some thing that's not quite true. Peran AI juga disoroti dengan kekhawatiran soal maraknya disinformasi menggunakan teknologi deepfake alias video rekaan yang dibuat semirip video asli dan bisa menyesatkan calon pemilih. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. VOA Global Report masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami di VOA Global Report. Welcome back to Global Report, pemirsa. Setelah memasang pohon Natal di rumah sebulan lebih, banyak warga Amerika sudah mulai menurunkan pohon dan juga hiasan Natalnya yang secara tradisi biasanya dilakukan setiap tanggal 6 Januari lalu pada perayaan Epifania oleh umat Kristiani. Bagi yang tadinya memanfaatkan pohon cemara tebangan, mereka disibukkan dengan daur ulang atau pembuangan pohon secara ramah lingkungan. Nah, di New Orleans, daur ulang ini juga dimanfaatkan untuk mengatasi salah satu masalah paling pelik negara bagian tempat New Orleans berada, yaitu erosi tanah. Garda Nasional negara bagian Louisiana ikut dikerahkan guna mengangkut pohon-pohon cemara bekas pohon Natal ke perairan sekitar kota New Orleans di Suaka Marga Satwa, Bayou Savage. We do this because New Orleans is sinking. We are in a battle with subsidence. And what subsidence does, it makes these ponds deeper and deeper. And by the ponds getting deeper, when the wind blows, the wave action is more active and it eats up our shoreline. Penelitian melibatkan data satelit dari Badan Antariksa Amerika Utara atau NASA memperkirakan New Orleans tenggelam sekitar 50 mm per tahunnya, terutama di daerah pesisir. Penempatan pohon cemara di wilayah dekat perairan diharapkan bisa memperlambat proses ini. They'll stop the wave action and we will have sediment that will build within those trees. Kegiatan ini dikelola Dinas Perikanan dan Satwa Liar atau US Fish and Wildlife Service, instansi di bawah Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat yang menangani pelestarian satwa dan lingkungan. Meski kegiatan ini baru berlangsung 20 tahun lebih, dampaknya telah sangat terasa. Not long ago, most of this marsh had turned into open water. We had a lot of subsidence and everything, but since we've been doing the Christmas tree project in this portion of the marsh, you see the results you see a whole lot more emergent marsh, a lot more cattails, a lot less open water. Setiap tahunnya jumlah pohon Natal yang digunakan bisa mencapai 5.000-an pohon menurut pantauan Dinas Pekerjaan Umum New Orleans. If it were not for those Christmas trees, we would not have the emergent marsh you see here. And it also provides a means of protection for the city of New Orleans from storm surge. Should the levees get breached, then this marsh acts as a buffer to dampen the wave energy from storms.
Selain itu, pohon yang ditempatkan di perairan menjadi habitat bagi ratusan jenis burung dan juga tempat berlindung bagi ikan. And it also benefits the citizens of New Orleans by giving them a place to dispose of their Christmas trees and actually build habitat that helps protect them during storms. So it's a win-win situation for us and the city of New Orleans and the wildlife. Louisiana adalah negara bagian dengan erosi pantai terparah di Amerika Serikat dan menurut laporan Departemen Dalam Negeri AS dalam 90 tahun, erosi telah mengikis sekitar 5 km persegi wilayah pesisir negara bagian ini. Cuaca ekstrim termasuk badai yang sering melanda kawasan ini ikut memperparah erosi. Dari New Orleans, Louisiana, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, produsen, distributor, peritel, restoran, hingga rumah tangga, semuanya menjadi penyumbang terhadap masalah yang namanya sampah makanan, alias bahan pangan yang akhirnya tidak jadi dikonsumsi. Pada saat yang sama, banyak orang yang kesulitan membeli kebutuhan dapur karena tingginya angka inflasi. Lantas apa solusinya untuk ini? Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Tak semua makanan yang diproduksi akhirnya dimakan oleh konsumen di Amerika Serikat. Banyak yang terbuang percuma dan sampah makanan ini menjadi persoalan serius bagi AS. About 1/3 of all food that's produced is actually never eaten. Nobody actually eats that food. And if you take that a step deeper, what that means is that roughly that 1,250 calories of food per person per day that isn't eaten takes up about 30 million acres of land. And if you think further about that, that means all the pesticides, all the irrigation water, all the fertilizer that goes on that land is also going to food that is never eaten. Menurut pantauan Ohio State University, mayoritas warga Amerika memahami seriusnya masalah ini dan ingin mengurangi sampah makanan. If we can drive that amount down even by half, what that does is it reduces the price of food for everyone because less food has to be produced. There's less food in the marketplace, prices go down, and so everybody can enjoy lower prices if less food is wasted. Tingginya harga makanan inilah yang memaksa warga AS seperti Betsy di negara bagian New York harus mendatangi organisasi penyalur bantuan makanan Carver Center. Is the COVID everything off, the rent out, the food out, the vegetable off, everything off. Seluruh negara bagian di Amerika telah menggulirkan perundangan yang memudahkan pemanfaatan stok pangan berlebihan di peritel yang biasanya terbuang percuma menjelang tanggal kadaluarsa. Years ago, everything went in the garbage, everything went to the landfills, the compactors, wherever it was. Now, over the years, so many programs have developed where we're able to donate all this food. Dengan kemudahan ini, makanan layak santap di peritel seperti ShopRite bisa dialihkan ke lembaga amal, seperti Feeding Westchester. This applesauce here is actually missing one of the cups, so this can't be sold to a customer, but this can still feed a family. Kini sekitar 1/4 bahan makanan yang disalurkan Feeding Westchester berasal dari sumbangan peritel. It's definitely an education process. That's where I come in. I go into the retail stores. I train them on safe food donation practices and let them know there are a lot of benefits to the retail recovery program for them and for their community. Bahan makanan ini mungkin tak layak dijual, tapi masih layak untuk dikonsumsi. Departemen Pertanian AS telah mencanangkan target untuk mengurangi sampah makanan sebesar 50% pada 2030. Tercapai tidaknya target ini amat bergantung pada partisipasi sektor swasta sebagai produsen dan juga tentunya perilaku konsumen. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa jangan kemana-mana ya, karena Global Report masih akan kembali dengan segmen Hellopreneur yang akan dipandu oleh Ariadna Budianto. Soal apa? Selengkapnya usai jeda. Kali ini
saya ajak Anda berkunjung ke Philadelphia, Pennsylvania yang dikenal dengan konsentrasi warga Indonesia, salah satu yang terbesar di pantai timur Amerika Serikat. Nah, di sini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan seorang diaspora Indonesia asal Surabaya kalau nggak salah yang punya usaha food mart atau food market. Ini toko makanan. Dan lucunya biasanya kalau ada orang Indonesia yang berusaha boga di Philadelphia mengandalkan menu Indonesia, tapi di sini tidak. Yuk langsung kita kenalan dengan orangnya. Halo, perkenalkan nama saya Joko Waskito. Saya lahir dan besar di Surabaya, tetapi sekarang saya merantau ke Amerika. Saya mempunyai bisnis 3J's Food Market. Kita sekarang punya 3 locations di Philadelphia, Pennsylvania. Jadi tahun 2010 sebenarnya saya ditawari sama teman saya yang menyatakan bahwa deli ini sebenarnya bisnis yang bagus. Setelah saya lihat ternyata betul juga deli ini bisnis yang bagus karena deli ini adalah makanan yang dimakan sehari-hari oleh orang Amerika. Setelah itu, saya mulai investasi tahun 2010 ke bisnis ini. Saya sebelum 2010, saya nggak pernah bisnis makanan. Sama sekali? Sama sekali tidak pernah. Jadi karena saya diajak teman saya, makanya 2010 saya mulai terjun. Tapi sebelumnya saya nggak punya. Jadi 3J's Deli ini seperti kalau di Indonesia seperti minimarket. Seperti kalau kita ke toko-toko itu toko supermarket yang minimarket yang modern. Tetapi di sini kita campur dengan makanan. Jadi makanan yang keluar dari dapur. Jadi dapur kita punya full kitchen. Dapur kita bisa menyajikan makan pagi, siang, dan malam. Kita punya 3 location, 2 lokasi ini sama dengan konsep deli. Jadi deli, kita punya food market, dan kita punya deli juga. Yang toko yang ketiga itu different concept. Kita jualan brunch. Kalau di Amerika bilang brunch itu breakfast dan lunch. Jadi apa yang kita sajikan atau yang kita masak itu makanan untuk breakfast dan lunch. Jadi kita buka sekitar jam 8 pagi dan kita jam 3 sore itu sudah tutup. Tetapi konsepnya itu customer yang kita datang ke kita itu dine in, jadi makan di dalam restoran. Oh, jadi duduk dan makan. Betul. Kalau di sini nggak ada tempat duduk ya? Sini nggak ada tempat duduk, sebenarnya ada. Tetapi karena pada zaman tahun 2020 COVID, karena saya risih juga dan karena ada peraturan pemerintah tidak boleh ada kursi, makanya saya cabut semua kursinya dan saya ganti dengan barang. Dari awalnya mendirikan bisnis ini nih bagaimana prosesnya dan apa aja tantangannya? Prosesnya sebenarnya agak panjang juga, tetapi yang short story-nya ya kita harus punya suatu konsep yang jelas. Pangsa pasar mana yang kita bidik dan kita juga harus mempunyai beberapa orang yang ahli atau at least kita sendiri yang punya experience di bisnis itu. Pada waktu saya mulai bisnis ini, saya hire beberapa orang yang sudah ahli, sudah memang punya pengalaman. Jadi malah mereka itu teman-teman itu yang ngajarin saya untuk bisnis ini. Tantangan yang paling besar dalam bisnis ini sebenarnya customer. Karena kita ini bisnis makanan, jadi kita harus berusaha membuat customer itu happy, return customer. Jadi apapun yang customer minta atau request kita berusaha untuk penuhi. Jadi saya kasih tahu sama teman-teman saya semua yang kerja di sini, no question us. Kita tidak menanyakan sama mereka kenapa nggak enak. Kita kembalikan ke customer. Mereka mau uang kembali atau mau mereka makanan yang diganti yang lain. Tapi ada yang menyalahgunakan nggak selama ini? Jadi gini, konsumennya? kalau misalkan yang pertama kali mereka kembalikan ke kita nggak tanya apa-apa. Yang kedua, orang yang sama ya, mereka kembali, kita akan tanya kenapa. Kalau orang yang sama lagi kembali ketiga, kembali lagi, maka teman-teman yang kerja di sini akan ngasih tahu nomor telepon customer itu ke saya. Mereka akhirnya aware kalau trik mereka itu sudah diketahui oleh manajer atau owner dari toko ini. Sebenarnya toko ini kita tidak mentarget orang Indonesia sebagai customer. Yang kita target adalah orang Amerika yang tinggal di kota Philadelphia. Jadi karena pangsa pasar kita ini sebenarnya orang Amerika. Jadi yang saya jual ini pun juga makanan yang kita jual itu tidak ada makanan Indonesia. These are the best. So, 3 J's. I'm a 4th J. Oh, your name is Janet. Janet. Oh, Janet. Nice meeting you, So Janet. this is the 3rd time she came today. Yes. Yeah. I'm here every day. Yeah. Wow. Janet, what do you like about this place? Because they're like my family. Look at them. They're all happy. Everybody's happy here. Ini saya dengar katanya Mas Joko meng-hire-nya justru pegawai orang-orang Indonesia. Betul.
Betul, saya mayoritas yang saya pekerjakan di sini adalah teman-teman dari Indonesia. Tujuan saya sebenarnya kita juga mau bantu, jadi kita mau jadi saluran berkat untuk teman-teman yang datang dari Indonesia. Dan menurut saya orang Indonesia itu memang orang yang baik, maksudnya orang yang ulet, orang yang tekun. Saya sudah mencoba dari bangsa-bangsa yang lain, tapi menurut saya yang terbaik itu bangsa orang Indonesia. Orang Indonesia itu giat kerja, mereka tidak pernah komplain, dan mereka tetap bekerja sesuai dengan jadwal. Tadi aku lihat Mas Joko tuh nyapa semua orang gitu. Ini kenal sama semuanya apa gimana? Kalau saya secara pribadi, saya selalu sapa orang. Tiap kali orang datang, saya selalu sapa. Jujur, saya nggak terlalu ingat nama-nama customer. Yang ingat itu teman-teman yang di kasir. Jadi teman-teman di kasir ini memang luar biasa. Apakah itu penting ya, mengetahui nama orang gitu? Itu untuk penting, bisnis ini? Penting sekali. Karena kan supaya orang Amerika itu kan kalau mereka begitu datang itu kita sudah welcome, kita sapa dengan nama mereka, mereka akan seakan-akan mereka welcome to the store. Jadi mereka seakan-akan itu comfortable dengan toko ini. Jadi mereka akan datang ke toko ini tiap kali, kadang-kadang bisa tiap hari mereka datang. It's great, it's convenient, it's local, they're friendly, they have everything I need on a regular basis, and it's clean. It's always been good food, good service, so it's really everything I want in a local, store like this. I think I love the veggie special hoagie. That's my favorite. And how convenient is this store since it's close to your work? Extremely convenient. And it also has, I'm vegetarian and it has a lot of vegetarian options, which is why I come here the most, because it's delicious. I know it's going to be ready when I need it to be ready, so yeah, it's super convenient. Thank you. Coba ya kita unboxing. Oh, rubennya ketutupan pemirsa. Tapi kira-kira begini, isinya corned beef. Jadi ini kemasannya juga ramah lingkungan, nggak pakai plastik pemirsa. Nah itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan 3J's Food Market di Philadelphia, Pennsylvania. Sekarang kembali ke Randy Wicaksana di kota New York. Segmen Hellopreneur bersama dengan Aryata Budianto tadi menutup perjumpaan kita pada Global Report episode kali ini. Saksikan terus setiap minggunya di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana pamit, sampai jumpa.